Di, kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf, hari ini saya berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan salah satu kepala sekolah di Kabupaten Bandung, yaitu Bapak Mail sebagai Kepala SMP Makar Agung Kabupaten Bandung. Selamat pagi Pak. Pagi. Izinkan saya hari ini untuk wawancara dengan Bapak. Tidak keberatan Pak. Siap membantu. Terima kasih Pak. Ketika sebagai kepala sekolah kita sering dihadapkan kepada dosen-dosen yang dilematis, baik itu secara etis maupun secara apa. Dan banyak hal-hal yang misalkan kita berbenturan antara rasa keadilan dan rasa kasihan, gitu ya. Kadang kita berbenturan dengan kebenaran dengan kesetiaan, gitu. Jangka panjang, jangka pendek seperti itu. Kira-kira identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang terjadi, yang Bapak alami selama ini seperti apa Pak? Ya betul. Berkenaan dengan masalah ini, jadi dilematika yang ada di sekolah memang hal-hal seperti itu seolah terbenturkan. Cara mengidentifikasinya, kita ini yang pertama dikembalikan dulu kepada SOP-nya. Apakah kinerja yang kita berikan terhadap kepercayaan kita terhadap orang lain itu, yang pertama kan ada SOP. Sambil kita melakukan evaluasi diri, evaluasi secara sendiri, memberikan penilaian terhadap staf kita. Apakah staf kita ini sudah melanggar, baru melenceng, kita identifikasi. Jadi hal-hal seperti itu memang saya mendapatkan kasus-kasus seperti itu. Jadi cara mengidentifikasinya, kita sambil membuat format penilaian barangkali SOP yang ada di setiap sekolah. Itu misalnya kita memberikan kepercayaan terhadap seseorang untuk mengelola sebuah kegiatan misalnya. Kita identifikasi dulu, kita buat dulu SOP untuk kegiatan tersebut. Kemudian dilaksanakan oleh orang tersebut. Ketika sambil pelaksanaan, kita identifikasi, ya membuat format lah, membentuk apakah ini terlaksana dengan baik atau tidak, apakah terjadi penyelewengan atau tidak. Ketika terjadi penyelewengannya, apakah masuk ke dalam kategori berat, ringan, apakah masih bisa ditoleransi atau tidak. Jadi seperti itu Pak Nurjaki. Terima kasih Pak. Selanjutnya dalam menjalankan pemegang keputusan di sekolah khususnya, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Bapak menyikapinya Pak? Ya, betul sekali. Ketika saya dihadapkan kepada kasus seperti ini, di mana saya harus sesegera mungkin memutuskan untuk ini di mana dua-duanya benar, dua-duanya baik seperti itu, kita kembalikan ke skala prioritas. Jadi di sana pertimbangannya adalah skala prioritas utama. Contoh, saya punya kasus misalnya bahwa di hari Senin itu kita harus melaksanakan kegiatan upacara. Tapi di hari Senin juga kita ada kegiatan yang lain begitu. Nah kita komunikasi dan dua-duanya sangat baik. Misalnya ada ada dari instansi terkait berhubungan dengan masalah pembinaan dan sebagainya terhadap sekolah. Di satu sisi upacara baik, di sisi lain kita kedatangan instansi lain memberikan ilmu buat kita juga baik. Hal ini bisa dikomunikasikan dengan skala prioritas. Kita komunikasikan bahwa kegiatan upacara ini bersifat wajib dan insya Allah ada waktunya. Barangkali kegiatan yang lain juga, walaupun mungkin mereka juga skala prioritas harus mengisi acara juga di yang lain. Jadi kita komunikasikan. Yang pertama kita skala prioritas, yang kedua komunikasi. Itu kuncinya. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam proses tersebut?
Yang pertama analisis ya, analisis kinerja. Yang pertama analisis kinerja. Yang kedua evaluasi. Yang ketiga kita pemanggilan terhadap guru yang bersangkutan untuk dikomunikasikan. Kita cari jalan terbaiknya, bahwa aturan ini harus tegak, bahwa aturan ini harus kita laksanakan. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tadi kita bicarakan? Hal-hal yang sangat efektif itu yang pertama itu memang analisis, yang kedua komunikasi dengan yang bersangkutan. Itu hal yang sangat efektif. Kemudian keberanian kita yang memang berdasarkan hasil analisis fakta, bukan pertimbangannya suka tidak suka, like in dislike terhadap seseorang, tapi berdasarkan skala kebutuhan, skala prioritas, bahwa hal tersebut memang layak untuk kita eksekusi menjadi sebuah keputusan. Ya. Selanjutnya Pak, selama ini hal-hal apa saja yang merupakan tantangan Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan? Sangat benar sekali, ketika kita mengambil keputusan itu banyak tantangannya. Tantangan yang pertama itu memang kita manusiawi ya, tantangan subjektivitas terhadap seseorang. Misalnya ini titipan orang tertentu, titipan yang ada di atas kita dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua juga tantangan bahwa kita harus memberikan perhatian lebih terhadap orang ini. Misalnya karena dia ada orang kepercayaan kita, bahwa dia adalah senior gitu ya, sudah lama di sekolah kita, bahwa kita membesarkan sekolah. Ini tantangan-tantangan tersendiri yang menjadi perhatian, jadi bahan pertimbangan untuk melakukan sebuah keputusan. Gitu. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya Pak, ketika ada sebuah kasus, ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal tertentu dalam proses penyelesaiannya, atau ada bentuk prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan atau jalankan? Ya. Saya ini untuk hal-hal tertentu yang memang permasalahannya membutuhkan segera, tidak terlalu berat, itu biasanya saya langsung memanggil. Tapi insya Allah tidak di depan umum, saya pemanggilan langsung terhadap orang tersebut, kemudian kita komunikasikan. Tapi ada hal-hal tersebut yang memang kasus ini berdampak sosial terhadap seluruh yang ada di sekolah. Jadi misalnya ada guru yang terlambat, tapi kan masalah ini kan tidak menutup kemungkinan orang lain juga kan pasti bisa terlambat. Makanya untuk hal yang seperti itu saya menggunakan waktu khusus misalnya di akhir semester dan sebagainya. Kan kasus-kasus seperti itu bisa kasus secara umum ya, masuk kita bahas. Tapi untuk kasus-kasus tertentu yang membutuhkan keputusan segera dan sangat urgent, biasanya saya suka langsung, tapi tentunya dengan menghormati privasi seseorang. Ya, baik. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudahnya itu insya Allah selalu ada ya. Dari mana itu? Itu dari pemahaman awal bersama kita terhadap tujuan sekolah ini. Jadi ketika pertama kali kan kita ada orientasi dari yayasan bahwa tujuan kita begini. Dan itu harus menjadi sebuah pemahaman bersama. Jadi ketika kita ada masalah, ada clash, kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan dan sebagainya, ketika kita komunikasikan itu kita kembalikan terhadap tujuan utama kita. Seperti itu hal yang sangat membantu, dan kita melibatkan orang-orang yang jauh lebih berpengalaman, kita melibatkan orang-orang yang dekat dengan kita. Itu hal-hal yang sangat membantu dalam penyelesaian masalah. Jadi ada seseorang yang misalkan ada orang yang membantu dalam proses. Ada. Kebetulan saya ini punya mantan kepala sekolah, beliau sangat senior,
sangat bijak dan sebagainya. Jadi jika ada hal tertentu yang sekiranya membutuhkan pertimbangan yang sangat mendalam, sensitif, saya suka berkomunikasi dengan beliau. Jadi ada orang sebagai partner kita. Selanjutnya Pak, dari semua hal yang kita bicarakan hari ini, kira-kira pembelajaran yang dapat kita ambil dari dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan aktivitas berapa? Pembelajaran yang saya ambil, yang pertama itu memang kita itu harus menggunakan banyak sudut pandang, menggunakan banyak kacamata. Kan ada kebijaksanaan, ada kebijakan, ada kebijaksanaan. Dan ketika kita mengeluarkan sebuah kebijakan, tentunya kita juga menyiapkan juga plan B-nya sebagai sebuah kebijaksanaan jika hal tersebut bisa ditolerir dan sebagainya. Jadi pembelajaran yang pertama itu seperti itu. Jadi pelajaran yang kedua, kita harus cermat dalam mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan. Pembelajaran berikutnya, memang hal-hal seperti ini harus terus konsisten kita laksanakan, karena tidak menutup kemungkinan seluruh masalah itu pasti akan selalu ada buat kita semua. Dan pembelajaran yang terakhir adalah kita itu harus selalu menjaga komunikasi, menjaga saling percaya di antara seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini. Nah, seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas informasi yang Bapak sampaikan terkait dengan pengambilan keputusan sama-sama gagasan Bapak, dan mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi saya sebagai calon kepala sekolah Pak. Saya belajar banyak dari Bapak. Demikian wawancara saya dengan Bapak Kepala SMP Mekar Arum Kabupaten Bandung, itu Bapak Mail. Terima kasih atas waktunya, Sama-sama. atas kelancarannya Pak. Saya tidak hadir ke sini secara langsung. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.